الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, orang tua saya Al-Habib Hasan bin Ali Al-Attas, akhina Sahibul Bait juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, pimpinan Majlis Al-Mashhad, juga guru kita bersama Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, para habaib, para ustaz, para tengku imam, semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kita malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memandang kita di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala menutus ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya melihat ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari Langsa, ada yang dari Perlak, ada yang dari Bedawa, ada yang dari Idi, ada yang mungkin dari lain-lain kota. Yang mana mungkin image-nya kita selama ini kalau datang jauh-jauh itu hanya untuk datang acara pesta kawinan. Mungkin kalau ada undangan kawinan di Banda Aceh, kita mau datang dari Loksmawe, kadang bermobil-mobil. Tapi alhamdulillah malam ini kita buktikan, kita datang jauh-jauh, datang ke kota Loksmawe hanya untuk memenuhi panggilan baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang tidak lagi memedulikan, seakan-akan peringatan Maulid ini nggak penting. Tetapi kalau kondangan itu penting. Kalau undangan pesta itu penting. Tapi kalau Maulid Nabi nggak penting. Tapi insya Allah mudah-mudahan mulai malam hari ini statement itu akan hilang. Image semisal itu akan hilang, karena insya Allah kitalah yang akan membuktikannya. Amin ya Rabbal. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Nabi SAW sudah jauh meninggalkan kita, wafat zahir jasadnya beliau daripada kita. Akan tetapi peringatan-peringatan semisal ini yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada sang Nabi, itu yang harus untuk kita tekankan, untuk kita berikan perhatian lebih, agar kita dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad. Kalaulah para sahabat, mereka relakan harta mereka, mereka relakan jiwa mereka, mereka relakan bahkan keluarga mereka untuk hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita tidak kesempatan untuk hidup bersama Nabi secara zahir. Akan tetapi alhamdulillah, insya Allah pintu rahmat daripada Allah terbuka lebar untuk kita semua. Kedekatan tidak dibatasi hanya sekedar berjumpa dengan tubuh. Kedekatan tidak dibatasi hanya sekedar berjumpa dengan badan. Bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, syagautu ila ahbabi, aku rindu kepada ahbabi, orang-orang yang aku kasihi, kekasih-kekasihku. Para sahabat bertanya, walasna ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah kekasihmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku. Siapa para orang-orang yang disebut ahbab, yang dicintai oleh baginda Nabi SAW? Mereka adalah orang-orang yang tidak hidup bersama Nabi. Mereka orang-orang yang tidak pernah berjumpa sama Nabi. Mereka yang tidak pernah berjumpa secara badan fisik zahirnya bersama Nabi. Akan tetapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mereka cinta sama Nabi Muhammad. Mereka teguh di dalam jalannya baginda Nabi Muhammad. Itu yang disebut ahbab oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka yang hidup bersama Nabi yang disebut ahbab. Oleh sebab itu insya Allah tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad kepada kita, walaupun kita tidak berjumpa secara jasad bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat habis darah mereka, habis harta mereka, habis jiwa mereka, keluarga mereka, mereka taruhkan hanya untuk bisa bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang terkenal, kalau namanya aslinya sudah tak terkenal lagi, akan tetapi nama gelarnya yang lebih dikenal, karena gelarnya itu diberikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad.
Cintanya para sahabat yang kalau kita pikir nama aslinya itu jauh lebih baik dibandingkan nama gelar yang diberikan oleh Nabi SAW secara makna. Akan tetapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad, semua dia tinggalkan. Apa yang diberikan oleh Rasulullah itu yang terbaik bagi dirinya. Ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abdi Mahan. Ini sahabat seorang muhajirin. Akan tetapi sahabat ini terlambat hijrah bersama baginda Nabi. Sahabat ini dulunya orang miskin. Abah kandungnya, bapak kandungnya meninggal, tinggal sama ibunya. Karena abah kandungnya meninggal, dirawat oleh pamannya beliau. Akhirnya pamannya pun menikahi ibunya, Abdullah bin Abdi Mahan. Setelah menikah, akan tetapi pamannya yang menikah dengan ibunya adalah orang termasuk orang-orang yang membenci baginda Nabi Muhammad. Salah satu daripada orang kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad adalah pamannya beliau ini. Sehingga dikatakan Abdullah bin Abdi Mahan yang dulunya orang miskin karena ibunya meninggal dan menikah dengan pamannya menjadi orang kaya karena pamannya orang kaya. Akan tetapi adatnya orang Arab, kalau sudah satu orang ayah tiri mengasuh seorang anak, semua yang dimiliki anak itu hanya adalah haknya orang si paman tiri, abah tirinya tadi, ayah tirinya tadi. Sehingga bertahan Abdullah bertahun-tahun ingin mencoba bisa hijrah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, ditahan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy termasuk ayah tirinya sendiri. Akhirnya sabar 1 tahun tidak ikut sama Nabi, 2 tahun tidak ikut sama Nabi, di tahun ketiga tak tahan lagi hati berpisah dengan Nabi. Abdullah tahu kalau dia pergi secara terang-terangan ayahnya akan menghadangnya. Akhirnya Abdullah diam-diam di malam hari kemas barang, bawa bekal, keledai disiapkan, diam-diam untuk dia pergi bisa hijrah bersama Nabi Muhammad. Ketika mau keluar, ayah tirinya rupanya tahu bahwasanya anak tirinya ini mau berangkat berjumpa dengan Nabi, mau hijrah ke kota Madinah. Dihadang, diperintahkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy untuk menghadang ini Abdullah bin Abdi Mahan. Ketika baru berjalan keluar dari kota Mekah sudah dihadang oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Abdullah bin Abdi Mahan dihadang, ketika itu ayah tirinya datang mengatakan, "Ya Abdullah, mau kemana engkau?" Namanya Abdullah, hambanya Allah. "Mau kemana engkau ya Abdullah?" Katanya, "Aku mau hijrah bersama Nabi Muhammad, aku mau pergi ke kota Madinah." Kata ayah tirinya, "Lah, kau tak boleh pergi selama-lamanya, kau harus tinggal di kota Mekah." Kata Abdullah, "Demi Allah, aku tidak tahan lagi di kota Mekah karena jasadku tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tolong kalian lepaskan aku agar aku bisa berjumpa dengan Nabi SAW." Kata ayah tirinya, "Kalau engkau tetap memaksa, oke, kau boleh pergi ke kota Madinah. Akan tapi dengan syarat semua yang ada engkau bawa itu engkau tinggalkan, tak boleh ada yang kau bawa ke kota Madinah." "Engkau ingin apa?" kata Abdullah. "Mau bekalku, ambil. Engkau mau keledaiku, ambil. Semua yang aku miliki, ambil." Akhirnya Abdullah sudah siap untuk pergi hanya dengan membawa apa yang ada di tubuhnya. Bekalnya ditinggalkan, keledainya ditinggalkan, sebagai tunggangannya semuanya ditinggalkan. Ketika ingin jalan, ayah tirinya mengatakan, tunggu. Itu baju yang ada di pakaian yang ada di badanmu, baju yang sekarang ada di badanmu, itu juga tanggalkan, karena itu adalah milikku. Abdullah mengatakan, ini adalah sesuatu yang untuk menutup auratku. Akhirnya ibunya Abdullah ini datang, ibu kandungnya, merasa kasih sayang, ditinggalkan bajunya itu, ibunya memberikan 2 kain, 1 kain untuk menutup bawahnya, 1 kain untuk menutup atasnya. Diberikan kepada Abdullah ini sebagai penutup, kain yang sudah lusuh, kain yang panjang dirobek untuk menutupi 2 bahagian auratnya Abdullah bin Abdi Mahan. Dengan 2 kain itu datanglah Abdullah menuju kota Madinah, yang harusnya sudah siap dengan keledai akan tetapi berjalan kaki. Tak ada bekal berjalan di kota Madinah. Kalau kita sekarang dari kota Mekah menuju kota Madinah mungkin menghabiskan waktu 5 jam, 6 jam naik mobil dengan perjalanan 140 km per jam. Dulu gimana orang kalau naik unta, naik keledai, bahkan ini Abdullah jalan kaki. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jalan kaki beliau. Untuk apa? Untuk kita, pengorbanannya untuk kita umat baginda Nabi Muhammad. Perjuangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat hanya untuk agar kita sebagai umatnya yang hidup sekarang ini merasakan kenikmatan di dalam ibadah, kenikmatan di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah dalam keadaan lusuh, tak ada bekal sampai ke kota Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengar Abdullah bin Abdi Mahan akan mau sampai, bahwasanya beliau datang hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah sendirian. Disambut oleh para sahabat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut beliau di pintu kota Madinah ketika sampai Abdullah bin Abdi Mahan yang kainnya sebelum hijrah sudah lusuh, apalagi ketika sampai hijrah ke kota Madinah tambah lusuh. Dalam keadaan hitam, kelaparan, berhari-hari tak ada makanan yang masuk ke dalam perut beliau. Ketika sampai disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah melihat dua pakaian yang dimiliki oleh Abdullah bin Abdi Mahan, tak ada satupun apa yang dibawa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anta Dzul Bijadain, Anta ya Abdullah, ismak Dzul Bijadain. Kata Nabi, kata Dzul Bijadain Abdullah ini, ya Rasulullah, kalau memang itu gelar yang engkau berikan kepadaku, aku tinggalkan nama Abdullahku dan aku akan pakai nama Dzul Bijadain yang engkau berikan kepadaku. Sehingga sampai sekarang mungkin banyak di antara kita yang nggak kenal siapa nama asli Dzul Bijadain. Kita lebih familiar dengan nama Dzul Bijadain. Tapi kalau ada juga yang nggak tahu Dzul Bijadain, nah itu berarti memang nggak tahu apa-apa masalah Nabi. Masalahnya kita sekarang di zaman ini adalah bukan Dzul Bijadain. Kadang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun kita nggak paham. Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW udah mentok Muhammad bin Abdullah, lebihnya udahlah Allahu a'lam. Tahunya kalau disebut tentang Nabi Muhammad, ya lahir di kota Makkah, hijrah di kota Madinah, wafat di kota Madinah, umur 40 tahun jadi nabi, segala macam. Hanya sekedar itu. Tapi kalau ditanya lebih detail, tidak tahu. Kalau ditanya masalah pemain bola, semuanya hafal. Kalau bisa sebut nama stadion, nama wasit dihafal. La haula wala quwata illa. Maka kita perlu untuk menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Abdullah yang disebut Dzul Bijadain oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan semua apa yang dia miliki hanya untuk bisa sampai sama Nabi. Masa kita hanya hadir untuk bisa sholawat sama Nabi, untuk bisa menyebut nama Nabi, yang itu juga manfaatnya bukan untuk Nabi, untuk kita semua. Wallahi ya ikhwan, hadirin hadirat, Nabi tidak mulia dengan kita sholawat kepada beliau. Nabi tidak tambah mulia dengan kita mengerjakan sunnah beliau. Nabi tidak tambah mulia karena kita mengerjakan atau melaksanakan maulid beliau. Tidak. Karena Nabi sudah paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sudah dimuliakan oleh Allah, tak butuh kemuliaan siapapun. Tapi kita yang berhajatkan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berhajatkan untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat tak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad. Kecuali Rasulullah yang bisa menolong kita. Tapi kalau kita tidak bisa menolong Nabi Muhammad, kalau kita tidak bisa menghidupkan Nabi Muhammad di kampung masyarakat kita, jangan harap Nabi Muhammad bisa tolong kita nanti di yaumil qiyamah. Kalaulah 40 malam yang dilaksanakan setiap tahun, yang kita anggap itu harusnya kurang. Seharusnya 1 tahun penuh, pagi, siang, malam untuk maulid Nabi SAW. Masa 40 malam? Ada juga orang-orang yang mengatakan, apa sih 40 malam maulid keliling sana sini, gak penting. Tapi gak pernah dikatakan orang-orang yang konser tiap malam itu gak penting. Kalau urusan maulid, apa sih keliling sana rumah sini baca sholawat sampai malam. Kenapa ngerjain begitu? Tapi gak pernah orang-orang yang batu, orang main jam itu sampai diprotes. Kenapa orang-orang yang berkaitan dengan maulid Nabi yang diprotes? Insya Allah di Aceh gak ada, di Rosmawi gak ada, di Medan kami dapat itu. Di Medan kami dapat itu. Ada aja orang mau nginep, ngapain sih 40 malam? Laki perempuan keluar. 40 malam keliling sana sini, laki perempuan keluar. Ya Allah, ya ikhwan, kita cuma keluar berapa jam, sahabat ninggalin seumur hidupnya untuk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih 40 malam yang kita habiskan umur kita? 40 malam yang kita habiskan waktu kita sedikit. Tapi yang kita harapkan adalah pandangan baginda Nabi Muhammad. Yang kita harapkan adalah Nabi Muhammad ridho sama kita. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah ridho sama kita, maka Allah akan ridho dengan kita ya ikhwan. Hadirin, kalau Nabi Muhammad sudah sayang sama kita, Allah akan lebih sayang kepada kita. Tapi jangan harap Allah dapat sayang kepada kita kalau Nabi Muhammad tidak sayang sama kita. Ridho Allah
fi ridhal wali. Ridhullah, ada ridhonya Nabi Muhammad di dalam ridhonya Rasulullah sallallahu, ada ridhonya Allah di dalam ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah selalu mengaitkan untuk bertakwa kepada Allah, takwa sama Nabi Muhammad. Taat sama Allah, taat sama Nabi Muhammad. Tak bisa kita taat sama Allah, tak taat sama Nabi Muhammad. Tak bisa kita takwa sama Allah, tak takwa sama Nabi Muhammad. Mustahil. Oleh sebab itu bukannya kita merendahkan majlis fikih bagus, majlis tauhid bagus, majlis tasawuf bagus, baik untuk disebarkan di mana-mana, diadakan di mana-mana. Akan tetapi di zaman-zaman kita sekarang ini kita berhajatkan untuk majlis-majlis yang menghidupkan hati kita bisa bercinta bagi Nabi Muhammad, bisa menghidupkan hati kita untuk cinta sama Nabi Muhammad. Karena mungkin di majlis-majlis fikih, di majlis-majlis yang mulia itu kita belum bisa dapatkan sepenuh hati kita untuk bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah di peringatan Maulid semisal ini yang kita bacakan sirah Nabi, di peringatan Maulid semisal ini yang kita sebut-sebut nama Nabi, yang kita dengar ceramah-ceramah juga yang isinya tentang Nabi, yang kita harapkan mudah-mudahan Nabi kenal sama kita, yang kita harapkan mudah-mudahan Nabi tahu nama kita. 40 malam dan insya Allah akan lanjut 41, 42, 43, bahkan mungkin 1000 malam sekalipun. Yang kita harapkan setiap hari kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyebut nama kita. Nabi Muhammad menyebut nama kita. Ya Allah ya ikhwan, kalau Nabi Muhammad sudah menyebut nama kita, kurang nikmat apa lagi yang kita berikan, yang kita dapatkan ya ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau Nabi Muhammad sudah kenal sama kita, yang kita harapkan Nabi Muhammad menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Tak banyak ibadah kita, tak banyak amal kita, bisa jadi ibadah amal kita tak sampai, mungkin lebih banyak maksiat kita sehingga membawa kita ke dalam api neraka. Akan tetapi syafaatnya bagi Nabi Muhammad yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberkahi duduk kita, memberkahi keringat kita, memberkahi usaha kita, memberkahi langkah kaki kita untuk sama-sama kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dibalas pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas pandangan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat meleburkan semua dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa tubuh kita, mata kita, telinga kita, bibir kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, semua anggota tubuh kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang zahir maupun yang batin, yang terang-terangan maupun yang sembunyi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada majlis al-masyhad. Allah Subhanahu wa taala gerakkan para pemuda-pemuda, orang-orang yang ada di Kota Lok Semawe, orang-orang tuanya, anak-anak kecilnya, mudah-mudahan insya Allah bisa sama-sama di dalam majlis al-masyhad, bisa sama-sama mewarnai Kota Lok Semawe dengan mengucapkan, membasahi lisan mereka dengan mengucapkan baginda salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, habaib kita, mereka semua, para tengku-tengku imam, para tengku-tengku kiai-kiai semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka semua. Mereka jaga, Allah jaga mereka semua. Allah berikan kesehatan kepada mereka, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah agar mereka senantiasa bisa menjaga kami ya Allah. Ya Allah, hadirin hadirat semuanya ya Allah, hajat-hajat mereka banyak ketika datang pada malam hari ini. Kabulkan semua hajat mereka ya Allah. Kabulkan semua hajat mereka ya Allah. Mereka punya hajat dunia, mereka punya hajat akhirat. Engkau yang lebih mengetahui hajat mereka. Kabulkan semua hajat mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah ja'al hadzal jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Bihaqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bihaqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bihaqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan malam hari ini menjadi saksi. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama baginda Nabi Muhammad. Kumpulkan kami nanti bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah.
Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Sudah cukup dohir kami berpisah di dunia ya Allah. Jangan Kau pisahkan lagi nanti kami di akhirat ya Allah. Jangan Kau pisahkan lagi kami nanti di akhirat ya Allah. Jumpakan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama di yaumil qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.